Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik, marilah kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, ibu sebelumnya ingin absen dulu nih yang hadir hari ini. Coba, Revani hadir nggak? Hadir, Bu. Oke, Andini? Hadir. Sulis? Hadir. Sabila? Hadir. Aisyah? Hadir. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada. Sofi kenapa main? Kalau Sofia? Acara keluarga baik. Kita doakan untuk Maya supaya cepat sembuh ya.
bisa digunakan untuk bersuci seperti berwudu dan juga mandi hadas besar atau mandi wajib. Ada 7. Yang pertama air apa nih? Air hujan. Siapa pernah mandi hujan-hujanan? Saya. Pernah nggak kepikiran lagi main hujan-hujanan terus masuk waktu sholat? Sekalian mau wudu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Nah, boleh nggak sih air hujan dipakai untuk bersuci atau berwudu? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena air ini termasuk air yang suci dan mensuci. Nah, nanti kita akan bertemu di jenis-jenis air. Lalu yang kedua, air apa? Air laut. Pernah ke pantai? Pernah di pantai? Ketika kita seperti misalkan lagi ke pantai mau tadabbur alam, rasanya mau sholat di pinggir pantai, boleh tuh langsung aja berwudu di air lah. Air laut. Kenapa boleh? Air laut itu kan sangat luas, volumenya sangat banyak. Nah, maka dari itu diperbolehkan air laut dipakai untuk bersuci. Lanjut yang ketiga, Air sungai. air sungai. Nah, di sini air sungai. Kenapa air sungai diperbolehkan? Sama seperti di air laut. Dia adalah air yang terus mengalir dan berganti airnya. Jadi gak itu aja. Pastikan dia mengalir. Maka diperbolehkan untuk bersuci, untuk dipakai untuk bersuci. Tapi ada nih air sungai yang sungainya kotor. Pernah ketemu sama air sungai kotor? Yang hitam, yang banyak sampah. Nah, itu lebih baik kita tidak gunakan. Walaupun air tetap mengalir, tapi di sekitarnya terdapat najis. Betul. Oke, yang keempat, Air sumur. sumur ya. Nah, air sumur ini juga boleh digunakan untuk bersuci karena volume airnya lebih dari 2 pula. Oke. Lalu yang kelima, ada apa? Air matahari. Ada yang pernah naik gunung? Enggak ada. Oke. Di gunung itu biasanya kita itu mencari sumber air itu dari mata air, betul ya? Ada air-air yang muncul dari tebing-tebing. Nah, itu adalah mata air. Boleh digunakan untuk kita bersuci, untuk berwudu ataupun untuk mandi wajib. Oke. Yang keenam ada air apa nih? Air salju. Salju. Misal lagi ke Amerika atau ke Jepang lagi musim salju, boleh tuh mau berwudu dengan air salju karena salju itu juga air yang beku ya. Tapi beda dengan air salju yang namanya dikulkas. Itu bukan air salju, itu batu. Nah, yang ketujuh ada apa nih? Air embun. Nah, biasanya air embun itu muncul di pagi hari atau enggak di musim-musim dingin, betul ya? Biasanya kita merasakan kalau menginjak rumput ada embun. Nah, itu diperbolehkan untuk dipakai untuk bersuci. Jadi ada berapa macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci? Ada 7. Ada 7. Sebutin. 1. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air embun. Oke, ada 7. Lanjut ya. Dari yang tadi sudah kita sebutkan ada 7 macam air. Dan kemudian ini adalah pembagian atau jenis-jenis air. Tadi kan ada 7 tuh. 7 air yang tadi kita sebutkan termasuk di dalam ini. Jenis air apa namanya? Mutlak. Apa sih air mutlak itu? Air mutlak adalah apa macam? Air suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Oke, betul. Atau bisa dibilang air yang suci dan mensucikan. Air laut, air hujan itu semua suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Maka disebutlah air mutlak karena tidak tercemar atau tidak tercampur dengan apapun. Makanya disebut dengan air mutlak. Oke, yang kedua ada air apa nih? Musyamas. Pernah dengar gak ya musyamas? Coba, musyamas ini berasal dari kata syamsun. Syamsun itu apa? Matahari. Nah, di sini ada 2 kategori. Bisa dikatakan air musyamas atau air ghairu mutlak. Ya, air musyamas yaitu air yang secara langsung terjemur
bersuci. Hukumnya airnya mustahab. Yang terakhir. Oke, yang terakhir air apa ini? Boleh kita coba bersama-sama? Air luar yang telah kemasukan najis dan berubah sifatnya. Nah, ini air mutanajis. Tadi ibu di awal bilang kita berwudu pakai air sungai, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau waktu lagi mau wudu tiba-tiba ada pampers lewat, boleh nggak? Boleh. Jadinya air mutanajis. Air sungai hukumnya mutlak, air mutlak termasuk air mutlak. Tetapi kalau dia terkena najis, maka jadinya air mutanajis. Tapi boleh kalau air sungai tunggu itu sampai lewat dulu habis itu kita gunakan. Atau misalkan ada air di bak mandi yang ukurannya tidak banyak, lalu kejatuhan kotoran yang mengakibatkan air itu berubah rasa, bau, dan juga warnanya, maka dihukumi air mutanajis. Oke anak-anak, jadi jenis-jenis air ada berapa? Ada empat. Yang pertama, Air mutlak, air bersama, air mutanajis. Musyamas kan selain itu ada yang namanya air goyrul mutlak ya, seperti air kelapa, air apa lagi kira-kira? Air sirup, air apa lagi? Air kopi, air apa lagi? Air susu. Yang tadi saya bilang yang di pertama ya, boleh nggak sih kita mandi dengan air susu? Boleh, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, anak-anak. Setelah ini kita akan uji pemahaman. Ibu akan memberikan sebuah soal dalam kertas. Maka setelah itu anak-anak kerjakan ya. Bisa ya? Oke. Ini boleh dikasih nama dan dikerjakan ya. Ada perintahnya di situ. Nah, coba diperhatikan dulu, lihat. Air untuk berwudu. Air yang dipakai berwudu harus suci mensucikan. Tandai dengan V untuk air yang bisa dipakai untuk berwudu dan tandai dengan silang untuk air yang tidak bisa dipakai untuk berwudu. Silakan dikerjakan. Anak-anak sudah dikerjakan semuanya? Sudah selesai? Gampang atau susah? Aduh, gampang kali ya. Oke, sekarang boleh dikumpulkan ke depan. Nih. Bagian mana kamu? Ya, kasih nama boleh. Nanti Ibu panggil salah satu. Ya. Oke, boleh kasih nama dulu. Yang jelas ya namanya ya. Oke, boleh dikumpulkan. Nah, ya dikumpulkan. Ya, terima kasih ya Andini. Ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Ibu cek dulu nih. Sabila boleh maju Sabila. Boleh maju sebentar. Ibu mau tanya nih jawabannya Sabila. Katanya air susu silang tidak bisa dipakai. Iya. Coba. Sabila boleh dipegang. Kenapa di situ Sabila tulis air susu dengan tanda silang atau tidak boleh digunakan? Karena airnya sudah terpijat dan mengubah warna dan rasanya. Oke, kenapa dia? Karena dia airnya suci nggak tapi? Airnya Suci, tapi tidak mensucikan. betul. 100 untuk Sabila. Selanjutnya ini Andini boleh maju Andini. Oke Andini. Andini di sini menandai air hujan dengan checklist atau bisa digunakan. Kenapa? Coba boleh dijelaskan? Air hujan suci. Suci, Iya. betul dan bisa Digunakan untuk mensucikan. betul sekali. 100 untuk Andini. Oke, alhamdulillah. Satu lagi, siapa nih ya? Oh, Aisyah. Oke, boleh Aisyah maju. Di sini ada air sirup lalu ditandai silang. Padahal air sirup enak ya. Oke, kenapa ditandai silang air sirup? Karena air sirup tidak mensucikan
Bu, airnya suci tapi dia tidak mensucikan karena sudah ada zatnya, ada rasanya. Betul sekali, 100 untuk